Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia telah berikan kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Prasetyo. Saya dari kelas KPI 2C dengan NIM 2012111078. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang menjauhi sifat fanatisme. Fanatisme itu merupakan suatu paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu itu secara berlebihan. Nah, seseorang bisa dikatakan fanatik itu dia itu memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini atau ide yang dianggapnya bertentangan. Nah, ini kan bertolak belakang dengan Islam ya. Islam sangat menentang keras dengan sifat fanatisme ini yang secara berlebihan. Dalam sikap fanatisme ini juga akan menimbulkan keburukan-keburukan. Seperti misal contohnya dari terlalu fanatik dengan klub bola ya. Nah, klub A ini akan fanatik dengan supporter klub A akan fanatik dengan klubnya. Ya, ini akan memicu permusuhan dengan antar supporter yang terlalu fanatik. Nah, ini yang harus kita hindari. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan menggunakan PPT. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang menjauhi fanatisme. Perlu diketahui ya, fanatisme itu sangat dilarang atau dilarang dalam agama kita karena ini banyak mudaratnya, banyak kerugiannya dari sifat fanatisme ini. Nah, salah satunya itu fanatisme itu bisa berseteru, menghadirkan konflik, gitu. Nah, dalam hadis ini terdapat hadis Ahmad nomor 7716 yang berbunyi seperti ini. Qaddasana Abdul Razzaqi narona ma'mar ang ayuba ang goilana bani jariri ang ziyadi bani riyahin ani Hurairah taqala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man faraqo qul jama'ata wa kharaja min ta'ati famata fami tatuhu jahiliyahi wa man kharaja ala umati misayfihi yahribu naroha wa fajiroha la yuqasi mu'minan lima nihi wa la yafi lidhi ahdin bi ahdihi fala yasyamin umati wa man qatilu tahtorotantin inni yatiyah sobulil asobi bihin yuqatilu lil asoyati yad'u ilal asobiyati wakilah jahiliyah. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membaca, karena saya juga belum lancar membaca. Saya juga masih proses belajar ya. Itu terjemahannya kurang lebih seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razak
telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayub, dari Ghailan bin Jarir, dari Ziyad bin Riyah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memisahkan diri dari jamaah dan keluar dari ketaatan, lalu mati, maka matinya adalah seperti orang jahiliyah. Dan barang siapa memberontak umatku, membunuh yang baik dan yang fajir, tidak peduli dengan yang mukmin, serta tidak melindungi orang-orang yang berada di bawah perjanjian, maka dia bukan dari umatku. Dan barang siapa berperang di bawah bendera yang tidak jelas selain bendera Islam, marah karena golongan, berperang karena fanatik golongan dan menyeru kepada golongan, maka kematiannya seperti mati dalam jahiliyah. Nah, di sini diterangkan bahwa yang fanatik itu matinya seperti orang yang jahiliyah. Maka itu begitu dilarangnya ya fanatik di dalam agama Islam ini. Karena fanatik itu cenderung memaksakan diri sendiri, membenarkan dirinya sendiri. Nah, kalau orang yang fanatik itu kan kalau kita kasih masukan, kita kasih argumentasi-argumentasi, itu dia menolak, dia bertentangan dengan argumentasi orang lain. Karena itu merasa dia yang sudah benar dan argumentasinya itu tidak bisa dibantah lagi. Terlalu fanatik. Jangan ya, nggak boleh ya. Kita langsung ke mufrodatnya. Mufrodatnya lafal dari farokoh yang berarti memisahkan diri. Al-jamaah dari jamaah. At-to'ati taat. Famata maka mati. Jahiliyah bisaifihiyah yasribu pedangnya memberontak. Nah, itu mufrodatnya ya. Kurang lebih ya, seperti itu. Masih ada lagi di sini. Ribu naroha yang berarti menyerang kebenaran. Qotila berperang. Royatin bendera. Sabulil asobiyati marah karena golongan. Yukosimu mina tidak peduli yang mukmin. Yaqotilu lil asobiyah berperang karena golongan. Di sini itu mufradatnya. Oke, kita langsung lanjut saja ke pesan dari hadis tentang menjauhi fanatisme ini ya. Pesan utamanya ini yang terpenting itu Islam itu jelas melarang sikap fanatisme ini ya. Karena itu Islam itu agama yang melarang dalam sikap fanatisme ini. Karena itu sikap fanatisme ini ada sikap yang berakar pada hawa nafsu. Itu bukan cenderung pada akal sehat ya. Maka itu fanatisme ini cenderung untuk menjauhkan seseorang daripada nilai kebenaran. Nah, itu orang-orang yang fanatisme itu lebih mementingkan kesenangan dan bukan sifat jujur terhadap kebenarannya. Nah, singkatnya itu begini. Orang yang fanatik itu dia tuh sikapnya itu menolak argumentasi dan akal sehat. Orang yang munafik itu meskipun tindakannya salah ya, tindakannya salah itu ketika dikasih tahu, dikasih argumentasi yang lain, seberapapun jumlahnya itu dia tidak mau menerima argumentasi tersebut. Pokoknya yang dia anggap benar, yang dia anggap paling dia benar gitu ya, itu nggak mau, dia tetap kekeh dengan argumentasinya dia sendiri. Nah, sikap orang fanatik itu adalah sikap orang yang membabi buta ya, sehingga itu dia itu merupakan akal sehatnya gitu. Karena itu wajar ya, itu kan Islam jelas melarang fanatisme itu sendiri. Yang kedua itu sikap fanatisme itu menyebabkan perseteruan dan konflik. Jelas ya, itu jelas sekali ya. Yang namanya fanatik ya nggak mau menerima argumentasi orang lain itu pasti juga menyebabkan perseteruan dan konflik. Misalnya itu begini, dalam dunia supporter ya, mungkin supporter bola ya, mungkin ada supporter dari pendukung tim A, itu berseteru dengan pendukung supporter tim B, itu ya gara-gara terlalu fanatik, yang kalau saya suka A,
saya benci B, akhirnya berseteru ya gara-gara fanatik itu yang menyebabkan keseteruan. Ya enggak itu hanya itu saja ya. Seseorang yang mungkin berkelompok menganut suatu paham atau baik politik, agama, fanatik terlalu ke agama, fanatik terlalu ke budaya, apapun yang secara berlebihan itu sifatnya itu tidak baik. Itu cenderung itu menimbulkan perseteruan dan konflik yang cukup serius. Untuk contoh mungkin dalam dunia supporter bola ya, supporternya Persija dan Persib itu. Jujur saya juga supporter dari Persija, tapi saya juga tidak terlalu fanatik yang kalau pendukung Persib wah itu musuh, itu harus dilawan, itu harus dibasmi atau diajar, enggak seperti itu. Kita harus damai ya, jangan terlalu fanatik juga terhadap sepak bola, terhadap hal-hal yang membuat kita senang, yang kita sukai, itu enggak baik. Banyak mudorotnya itu. Seperti itu. Itu kan saking loyalnya dalam dunia supporter, saking loyalnya itu menghilangkan akal sehat kita. Sehingga itu gampang terjerumus ke perseteruan dan konflik. Kan banyak ya dari supporter-supporter itu yang merelakan nyawanya demi sebuah tim kebanggaannya. Itu harus dirubah sih menurut saya pola pikirnya, jangan terlalu fanatik. Menyukai sepak bola boleh, menyukai klub bola boleh, tapi jangan terlalu fanatik. Gitu. Yang ketiga itu fanatik itu bertolak belakang dengan sikap iman kita kepada Allah. Ya ini sifat terbuka ya. Ini kan ya Tuhan yang Maha Esa itu kan, Allah itu kan mutlak ya, maha segalanya. Itu sifatnya terbuka. Secara substansi, itu keimanan itu menuntut adanya sifat keterbukaan terhadap kebenaran lain yang berbeda. Nah, sikap terbuka itu mengandaikan adanya kekurangan dalam diri sendiri dan mau menerima kelebihan dan kebenaran dari orang lain. Itu kan jelas bertentangan ya dengan fanatik ya, yang nggak mau menerima masukan dari orang lain yang sudah menganggap dirinya benar. Gitu. Sikap orang yang benar-benar beriman itu bukan menutup diri, tapi melainkan membuka diri. Sebab itu ketika seseorang menyatakan sikap beriman, maka pada saat yang sama itu seharusnya ia itu juga meneguhkan bahwa hanya Tuhan yang Maha segala-galanya, itu yang mutlak dan benar. Sementara orang yang beriman kepadanya itu adalah makhluk-makhluk yang terbatas. Sehingga itu setinggi apapun iman seseorang, itu tidak lantas menjadikan dirinya sebagai orang yang mutlak benar. Itu ya, itu harus begitu ya. Itu sifat fanatik kan banyak mudorotnya ya. Seharusnya itu harus kita hindari ya. Itu yang ketiga, yang terakhir itu fanatisme itu dapat menghantarkan ke syirik. Bisa syirik. Karena itu orang yang fanatik itu cenderung orang yang merasa paling benar sendiri. Maka fanatisme itu justru akan menghantarkan orang menjadi syirik. Syirik itu kan merupakan suatu sikap yang menuhankan selain Allah. Itu juga bisa menganggap benar selain Allah. Nah, jika seseorang punya sikap dan pikiran yang menganggap dirinya yang paling benar, kelompok yang paling benar, mazhabnya yang paling benar, nah maka itu hal yang merupakan perbuatan syirik. Sebab dengan sikap itulah kita secara langsung atau tidak langsung, kita itu telah menuhankan apa yang kita anggap itu secara pasti, mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, artinya orang atau kelompok tersebut itu tidak lagi menuhankan Allah, tapi itu malah memelihara syirik, yaitu dengan menuhankan pikiran dan pahamnya sendiri, tidak mau menerima masukan orang lain itu tadi. Jadi orang yang fanatik itu sebenarnya bukan bertuhan kepada Allah ya, tapi melainkan bertuhan pada pikiran dan pemahamannya sendiri. Itu secara tanpa sadar itu orang yang fanatik yaitu telah memberhalakan pikiran dan pemahamannya sendiri. Zaman sekarang kan banyak ya yang seperti itu yang menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling suci, paling sok bisa, sok benar sehingga dia tidak mau menerima masukan dari orang lain.
Itu yang harus kita hindari. Kalau kita melihat teman kita yang terlalu seperti itu ya, yang memiliki sifat fanatik seperti itu ya, bisa kita ya kita ingatkan. Kalau dia mau berubah ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya didoakan ya. Seenggaknya kita sudah mengasih tahu apa yang seharusnya begini gitu, dengan menghilangkan sifat fanatisme gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih fanatik, menurut saya fanatik, tapi dalam tanda kutip dia itu tidak berlebihan. Dia menyukai sesuatu atau barang kelompok atau apa itu secara tidak berlebihan, sewajarnya saja lah, begitu. Selanjutnya kita langsung analisa hadis. Hadis itu kan berdakwah ya, berdakwah itu sama artinya berjihad. Dengan menjauhi sifat fanatisme itu sama halnya dengan berdakwah. Nah, karena itu kan jihad itu kan enggak melulu dengan soal perang, dengan perang-perang. Enggak, kita dengan menjauhi sifat fanatisme itu juga sama halnya kita berjihad. Zaman sekarang juga kan, kemarin juga ada kejadian bom itu ya. Dia kan mengatasnamakan agama sih, mengatasnamakan dengan agama dengan berjihad. Itu seharusnya enggak boleh begitu ya. Berjihad itu bisa dengan cara yang lain kok. Dengan menuntut ilmu itu juga berjihad, dan berbakti pada orang tua itu berjihad. Nah, menjauhi sifat fanatisme itu juga sama halnya dengan berjihad. Jadi kalau kita menjauhi sifat fanatisme ini ya kita sudah berjihad di jalan Allah gitu. Oke, yang kedua itu dengan menjauhi sifat fanatisme itu kita dapat memudahkan urusan orang lain. Gitu. Dan yang terakhir itu menjauhi fanatisme itu kita dapat menghindarkan dari perseteruan dan konflik. Jelas dengan kita tidak fanatisme itu kan hidup kita menjadi damai dengan kelompok lain, dengan perseteruan dengan dengan kelompok lain, dengan supporter lain, kita bisa damai dengan tidak terlalu fanatik, dengan mencintai sesuatu dengan secara akal sehat, secara tidak berlebihan. Mungkin dengan budaya, mungkin ya orang yang menyukai budaya Jawa, lalu fanatik budaya Jawa, nanti tidak menerima budaya dari luar Jawa, itu juga tidak baik. Itu namanya juga fanatik. Kita harus terbuka ya orangnya, kita harus terbuka. Jangan terlalu menutup diri dengan tidak mau menerima budaya orang lain, masukan orang lain, begitu. Mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak salah kata maupun salah dalam memberikan penjelasan. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.